Demikianlah sabda Tuhan. Para ibu, bapak, saudara-saudara, rekan-rekan muda, remaja, dan anak-anakku yang dikasih Tuhan, selamat malam. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk merayakan Ekaristi Jumat pertama di tempat yang terberkati ini. Pernah ada sepasang suami istri yang merayakan pesta perak perkawinan, kalau tidak salah namanya Prayogo dan Santi waktu itu ya. Dan ini yang keempat. Tadi sore saya matur kepada Bapak Uskup Monsinyur Didi bahwa saya bisa di rumah doa ini, mohon berkat dari beliau. Sebelumnya saya laporan terutama dalam rangka tugas menurut rencana dan strategi dari Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Wali Gereja Indonesia, tempat saya sejak Januari yang lalu melayani di KWI sebagai Sekretaris Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan dengan Ketua kami Monsinyur Christophorus Tri Harsono, Uskup Purwokerto. Salah satu program yang kami buat adalah kunjungan ke Keuskupan Surabaya dalam rangka animasi dan sosialisasi pedoman melakukan dialog dalam kebenaran dan kasih dengan semua orang apapun agama dan kepercayaannya. Gereja Katolik mengajarkan kepada kita bahwa Allah adalah Bapa semua orang yang menerbitkan matahari kepada semua orang tanpa diskriminasi. Tidak pernah kalau ada orang Katolik bersama orang Islam misalnya menjemur pakaian di tempat yang sama dengan terik matahari yang sama dengan kualitas kain yang sama, lalu Allah membuat ini kain yang dijemur orang Katolik dalam 1 menit langsung kering, yang dijemur oleh yang beragama Islam baru seminggu keringnya. Nggak akan seperti ini. Dan Yesus sendiri yang bersabda bahwa Bapa di surga adalah Bapa semua orang yang menerbitkan matahari untuk semua orang, bahkan untuk orang baik, untuk orang benar, menurunkan hujan untuk orang jahat sekalipun, dan untuk orang yang suci. Tidak pernah terjadi ketika hujan turun, taruhlah saudara Marcel yang suci dan saleh berjalan bersama saya, Romo yang banyak dosa, berjalan bareng, hujan, lalu Marcel sama sekali tidak kena air hujan itu karena dilindungi Bapa, sementara saya basah kuyup, bahkan bukan hanya air hujan yang turun menimpa saya, termasuk batu-batu, kerikil-kerikil yang dicurahkan karena saya berdosa. Tidaklah demikian Allah kita. Dalam Yesus, Allah kita adalah Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dan kami di Komisi HAK KWI terus mewartakan dan mengajak semua umat, bukan hanya para aktivis pengurus HAK di keuskupan-keuskupan, tapi semua orang memahami prinsip kasih, kekasan Gereja Katolik dalam berdialog dengan cara pandang yang positif. Modelnya adalah Yesus seperti yang kita dengar dalam Injil hari ini. Yesus pasti tahu
siapa Petrus. Petrus ini kadang-kadang berkobar-kobar penuh semangat, tapi kadang-kadang loyo, tak ada daya. Kadang-kadang dia berkobar-kobar dan yakin bahwa mau mati demi Yesus, tapi tidak lama sesudah itu berkhianat sampai 3 kali. Bahkan dengan sumpah, aku tidak mengenal dia, yaitu Yesus. Kendati pun demikian, Yesus tidak mengubah pilihannya terhadap Petrus. Injil hari ini menyatakan bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus menantang Petrus dengan pertanyaan, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Kata-kata itu diulangi sampai 3 kali, bukan untuk dalam rangka mengingatkan Petrus bahwa dia sudah 3 kali mengkhianati Yesus, tetapi suatu penegasan sekaligus perutusan. Yesus bertanya pada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus menjawab, benar Tuhan, engkau tahu betapa aku mengasihi engkau. Kalau kita membaca dalam teks bahasa Indonesia tidak terlalu jelas dinamika pertanyaan Yesus kepada Petrus dan jawaban Petrus terhadap Yesus. Kalau kita membaca, setidaknya kalau dalam bahasa Yunani, Injil ditulis kata apakah engkau mengasihi aku. Kata kasih yang disampaikan Yesus kepada Petrus, 2 pertanyaan pertama itu menggunakan kata agape, kasih yang dengan pengorbanan seperti Allah yang mengasihi tanpa batas dan tanpa syarat. Dan Petrus 3 kali jawabnya bukan dengan kata agape, tapi kata kasih yang dalam bahasa Yunani itu grade-nya lebih rendah. Tertinggi grade kasih itu agape, di bawahnya ada philia, ada eros yang kerap kali campur aduk antara persahabatan manusiawi dan juga dengan segala pergumulan, karena manusiawi lalu bisa ada unsur-unsur hawa nafsu, emosi, kelekatan dan seterusnya. Sementara agape sebagai kasih itu tanpa syarat, tanpa diskriminasi, tak terbatas. Kasih Allah dalam Yesus yang menyerahkan diri bahkan mati untuk menebus dosa manusia. Meskipun Petrus berkhianat 3 kali, tetapi Yesus tidak mengubah bahwa Petrus ini yang sebelum Yesus wafat sudah ditunjuk di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku. Yesus tidak lalu bilang, karena kamu sudah mengkhianati aku bahkan sampai 3 kali, kucabutlah itu, gak jadi kamu yang dipilih sebagai batu karang. Yesus tidak melakukan ini. Yesus tetap memilih Petrus dengan segala kelemahan, kekurangan, keterbatasannya. Bahkan setelah 2 kali bertanya dengan apakah engkau mengasihi aku dengan kata agape, karena Petrus bertahan, 2 jawaban selalu di bawah kata agape. Lalu pada pertanyaan ketiga, Yesus menurunkan grade-nya biar sama dengan Petrus untuk mengangkat Petrus. Maka tidak lagi kata agape yang dipakai. Apakah engkau mengasihi aku setidaknya sebagai sahabatmu, karena engkau sudah kuangkat sebagai sahabatku dengan segala kelemahan dan kerapuhan. Lalu Petrus makin yakin dan bilang, engkau tahu segala sesuatu, termasuk ketidaksetiaanku, termasuk dosa-dosaku yang nanti juga akan terjadi. Ketika Petrus sudah mulai pindah dari Yerusalem ke Roma, kota Roma mengalami penganiayaan dari seorang kaisar bernama Kaisar Nero, yang kemudian membunuh semua orang yang percaya pada Kristus, lalu membakar kota Roma sebagai alasan supaya itu dibebankan kepada umat Kristen.
dan mereka bisa ditangkap dan dihukum. Dan di tengah-tengah kekacauan itu, Petrus diam-diam pergi meninggalkan Roma, lalu di tengah jalan ketemu Yesus. Lalu Petrus bertanya, "Quo vadis Domine?" Mau kemana Pak Tuhan? Dan Yesus menjawab, "Karena kamu mau ngacir meninggalkan umatku. Ya sudah, aku percaya padamu, aku mau masuk kota Roma untuk disalibkan lagi." Dan akhirnya Petrus sadar, lalu kembali ke kota Roma dan kemudian ditangkap dan disalibkan. Tapi dia mengatakan kepada para serdadu, "Jangan aku disalibkan seperti sang guru, aku tidak layak. Salibkan aku dengan kepala di bawah." Dan itu sebetulnya juga kecerdikan Petrus. Kalau Yesus disalibkan dengan kepala tegak di atas, karena Yesus putra Allah yang mati tidak mati begitu saja, tapi menyerahkan nyawa kepada Bapa, Petrus tidak mampu begitu supaya cepat mati. Karena kalau disalib berdiri seperti Yesus, mungkin dia nggak mati-mati, penderitaan dan sakitnya makin lama. Lalu supaya penderitaannya nggak makin lama, baliklah kepala itu di bawah, lalu dia cepat mati. Jadi macam-macam praduga terhadap Petrus, tetapi Yesus tetap setia. "Apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-domba." Ketika Paus Leo ke-14 terpilih sebagai Paus dan misa perdana tanggal 18 Mei yang lalu, teks ini dibacakan. Sangat bagus bahwa Bapak Suci berangkat dari teks ini, kasih pribadi Yesus untuk Petrus juga memiliki dimensi perutusan bukan hanya untuk umat Kristen Katolik, tetapi untuk semua orang. Lalu sesuai dengan moto beliau, "In illo uno unum," dalam Kristus yang satu, mari kita bersatu. Maka apapun gerejamu, apapun agamamu, mari kita bersatu di dalam Kristus, hidup dalam perdamaian di tengah-tengah dunia yang dikuasai oleh kebencian, dendam, hoax, dan adu domba yang juga kita alami di negeri ini. Gak damai-damai karena orang saling bertikai, apapun alasannya, termasuk alasan ijazah palsu atau asli. Karena tidak rela bahwa orang hidup dalam kerukunan, dalam perdamaian, dalam persatuan, lalu dengan mudah orang memecah belah. Paus Leo ke-14 mengatakan, mari sebagai murid-murid Kristus, kita yang sudah dikasih oleh Yesus juga hadir membawa kasih di tengah zaman ini yang seringkali dikuasai kebencian. Hati Yesus yang Maha Kudus menjadi model kasih kita. Maka mari kita satukan hati kita dengan hati Yesus yang Maha Kudus, agar hati kita yang berlumuran dengan dosa ini dibenamkan di dalam hati Yesus yang penuh kasih, sehingga hidup kita pun memancarkan kasih kepada sesama kita, kepada semesta alam ini. Nama Tuhan dimuliakan kini dan sepanjang masa. Amin. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih dari Logis. Berkah dalam